Selamat siang Bu Ovi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu. Baik Bu. Oke. Ini saya dengar-dengar, Bu Ovi ingin ngobrol dengan saya nggih Bu. Kira-kira apa yang, akan Oke. kita obrolkan hari ini? Saya dengar-dengar juga sekarang Bu Ovi ini menangani 7 kelas ya Bu, di kelas 9 setelah kepergiannya Pak Ibu. Jarwo. Ini luar biasa sekali Bu Ovi, jam kerjanya menambah begitu nggih Bu Ovi? Bagaimana Ah, perasaan Bu Ovi? nggih Bu, waduh saya ini ya jujur nggih Bu nggih, saya merasa cukup kewalahan nih Bu. Tadinya kan memang saya hanya megang 2 kelas ngoten nggih. Dan niki tiba-tiba, harus memegang tambahan kelas niku saya harus memastikan ini harus selesai dalam semester ini, kemudian nggih beban tugasnya bertambah ngoten nggih Bu, tapi saya khawatir apakah saya bisa efektif karena kan mengingat, matematika kan harus selesai di semester 1 ngoten nggih Bu nggih. Jadi, Iya. apakah ini efektif dalam 1 semester ngoten Bu. Ini saya khawatir kewalahan. Jualan, nggih. Iya, Bu, tentunya ini, beban tambahannya lebih besar lagi, lebih berat lagi begitu nggih. Kira-kira menurut Bu Ovi, apa saja sih Bu yang menjadi tantangan panjenengan mengelola, 7 kelas yang dengan siswa yang sangat banyak ini juga, Bu? Ya, saya tuh harus mempersiapkan materi Bu. Jadi setiap kelas kan memang ada, memang kami kan heterogen ngoten nggih Bu nggih, tetapi ya, eee, bagaimana setiap kelasnya berbeda-beda, kemudian siswanya di dalam kelas, satu kelas pun juga berbeda-beda. Nah, saya pengennya mempersiapkan itu, kan kalau persiapan tapi tanpa waktu yang cukup begitu loh Bu. Jadi ya Iya. ini saya pengennya persiapan itu dapat, waktunya cukup, kemudian, saya bisa menyelipkan konsep-konsep dari materi yang saya telah buat, kemudian saya juga bisa memastikan apakah itu bisa berjalan efektif setiap kali pertemuan, begitu kan, Bu. Jadi, metode-metode juga yang saya pakai begitu, Bu, karena kan memang siswa sekarang ini kan berbeda kondisinya, Bu, begitu. Jadi ini yang saya inginkan untuk siswa juga bisa mandiri, belajar secara flip, ngoten, Bu. Nggih, memang, situasi yang dihadapi Bu Ovi ini saya mendengarnya saja itu sepertinya sangat kompleks sekali begitu ya, Bu. Kira-kira Bu Ovi sudah terfikirkan belum nggih apa yang, ingin Bu Ovi lakukan atau apa yang Bu Ovi harus pastikan agar, pembelajaran di kelasnya Bu Ovi ini berjalan dengan efektif? Saya berpikir untuk membuat lebih banyak pembelajaran yang project begitu ya, Bu, ya, yang menantang siswa untuk explore. Nah, tapi saya tuh khawatirnya waktu, mengerjakannya atau maksudnya istilahnya dalam penerapannya kalau project kan berarti kan harus ini ya, Bu, ya, maksudnya mereka melakukan sendiri seperti itu dan itu takutnya terbatas dan juga saya itu juga mempersiapkan materi-materi juga terbatas karena, yang awalnya mungkin saya hanya mempersiapkan untuk beberapa kelas, tapi ini kan memang persiapan untuk semua kelas begitu ya, Bu, walaupun nanti ke depan pasti akan ada guru pengajar yang baru, ngoten, Bu. Nah Mhm. ini, apalagi selain satu kelas begitu kan harus mendampingi secara individu, ngoten, Bu. Nggih, sebenarnya saya setuju sekali, Bu, dengan adanya pembelajaran berbasis project tadi. Siswa, dalam artian kalau project itu kan siswa dapat eksplorasi konsep sendiri begitu nggih. Nggih nggih, Bu. Nggih, bagaimana, Bu, jika, coba memetakan beberapa langkah atau langkah apa yang bisa membuat, kegiatan project atau proses ini tuh lebih efektif untuk siswa? Dan bagaimana Bu Ovi itu memanfaatkan waktu agar bisa lebih efisien lagi? Ya, mungkin, eee, saya inginnya begini Bu Yelita, mungkin bisa memakai blended learning ngoten nggih Bu, maksudnya siswa belajar mandiri, kan kami juga ada LMS ngoten nggih Bu nggih, Nggih. tapi juga, nanti, juga saya juga bisa fokus di kelas-kelas yang memerlukan istilahnya pendekatan secara langsung, kan mereka anak-anaknya kan nggak homogen ya Bu, kami kan nggak ada kelas-kelas yang khusus begitu, ngoten Bu. Masih kelas 9 kami masih heterogen, ngoten Bu. Nggih. Oh, berarti siswanya beraneka ragam dan unik-unik semua begitu, Bu, nggih?
Nggih, Nggih alhamdulillah nggih. alhamdulillah Bu Ovi ini sudah memanfaatkan teknologi. Memang, di generasi yang kita ajar ini sangat lekat sekali dan tidak bisa terpisah dengan teknologi, begitu Bu, nggih? Nah, kira-kira dengan Mhm. metode tersebut Bu, kelas mana sih Bu yang, cocok untuk metode pembelajaran mandiri dan kelas mana yang mungkin memerlukan lebih banyak pendampingan langsung? Kira-kira Bu Ovi sudah memikirkan hal tersebut apa belum Bu? Ya, saya rasa siswa yang memiliki kemampuan lebih baik itu, ada Bu, beberapa kan kami petakan begitu ya Bu ya. Jadi dari kelas 9 itu kan ada beberapa yang memang dari diagnostik awal juga kami sudah mengerti, oh ini siswanya ini, si A, si B, dan si C, dan ini nanti mungkin kalau misalkan mereka memiliki kemampuan yang lebih baik, nah itu untuk pembelajaran, istilahnya mandiri begitu, kemudian nanti tugas-tugasnya juga lebih kompleks daripada, kelas-kelas yang mungkin masih memerlukan bimbingan intensif seperti itu, Bu. Jadi secara istilahnya karena tadi kan memang harus mepet waktunya begitu, jadi saya akan tampilkan video terlebih dahulu, kemudian di dalam penjelasan video tersebut ada saya memaparkan konsep, jadi ketika bertemu ya kita tinggal mengulas seperti itu, Bu. Jadi tapi ke kelas-kelas khusus yang ini, ya mungkin ketika saya minta untuk mereka menampilkan video juga mereka juga akan saya dampingi begitu, Ibu. Mmm. Karena sangat ya maksudnya perbedaan itu membuat harus apa ya, pembelajaran yang terdiferensiasi ngoten, Bu. Nggih. Iya, setuju sekali. Tadi, Bu Ovi ini sebenarnya sudah banyak sekali, strategi yang terfikirkan begitu, Bu, nggih. Tadi ada blended, kemudian ada diferensiasi, jadi bisa lebih fokus lagi siswa yang, atau kelas yang membutuhkan bimbingan, atau siswa yang sudah bisa lebih mandiri lagi, begitu. Kira-kira, Bu, sudah terencana belum nggih dengan cara, memonitor kemajuan mereka? Karena kalau misalkan dengan siswa yang beragam itu kan tentunya apalagi untuk siswa yang mandiri tadi, kita tidak bisa, melepas begitu saja, harus ada, bimbingan-bimbingannya atau kita harus tetap mengontrolnya begitu, Bu. Kira-kira, monitornya itu akan seperti apa, Bu Ovi? Iya, ini kan kita kan ada ini ya, Bu, ya, maksudnya di Merdeka Belajar itu kan akun kita itu kan ada, Belajar ID, mohon maaf. Nggih. Jadi ada apa, kuis kuis online gitu ya, Bu, ya. Jadi saya akan pakai, kuis itu karena kita juga difasilitasi, itu untuk memantau bagaimana sih apakah mereka itu belajar mandiri itu betul-betul, istilahnya menangkap begitu. Nah kemudian di, akhir minggu, akhir pekan begitu, kami akan membuat diskusi begitu ya, Bu, memastikan ini siswa ini on track atau pada jalurnya begitu, Bu. Jadi, untuk kelas yang istilahnya, eee, waktu kelas bertemu dengan saya langsung, nah nanti akan ada project yang tadi saya sudah bilang gitu ya, Bu, sudah saya sampaikan untuk project-project seperti itu dan nanti saya akan adakan secara istilahnya secara berkala begitu, Bu. Jadi ada yang kalau misalkan dalam satu bab begitu kan terlalu berat begitu ya, jadi nanti secara berkala supaya mereka topik demi topik itu bisa terselesaikan, begitu Bu. Nggih. Sebenarnya Bu Ovi ini sudah terencana sekali loh, dalam mulai dari tadi tahap awal, sampai dengan, apa namanya, memonitor atau sampai dengan evaluasinya, ada yang tadi tiap minggu atau berkala, itu sebenarnya Bu Ovi sudah terencana sekali. Nah, kira-kira Bu Ovi, langkah apa yang, untuk memulai hal tersebut itu, langkahnya kira-kira apa apa yang perlu panjenengan lakukan terlebih dahulu? Saya tentunya rencana pembelajarannya ini ya, Bu, ya. Jadi saya Nggih. akan membuat rencana pembelajarannya ini, memodifikasi dari modul ajar saya kemarin begitu, kemudian materi di LMS saya siapkan, Bu, untuk, diakses secara online begitu ya, Bu, ya, di rumah. Nggih. Mereka akan menyediakan secara flip class seperti itu, dan kemudian, ya saya akan membagi siswa tadi kan, saya sudah dapat istilahnya dapat, eee apa, dari peninggalan almarhum begitu ya, Bu, ya. Maksudnya mana yang kelas ini yang lebih cocok untuk, oh ini dibuat mandiri nih, atau ini mungkin anak-anak ini ada, kebutuhan untuk lebih intensif seperti itu, begitu, Bu.
Nggih nggih nggih. Kira-kira Bu Ovi ini membutuhkan, sumber daya apa yang, mungkin bisa mendukung panjenengan untuk melakukan, langkah-langkahnya yang akan panjenengan, mulai atau panjenengan lakukan? Saya akan memantau kemajuan siswa tersebut, Bu. Jadi ini, supaya tetap dalam istilahnya dalam apa, eee, situasi yang terpantau begitu ya, Bu, ya. Saya akan mencoba untuk mencatat, kemudian setiap, kuis yang saya berikan tadi, saya juga akan mengkomunikasikan kepada orang tua, juga kepada wali kelas begitu ya, Bu. Jadi supaya tidak terlewat begitu, Bu, karena memang, banyak di SMP ini, maksudnya saya kan mengajar di tempat saya ini, sekolah saya ini, eee, di orang tua terkhusus itu mengharapkan bahwa ada nilai matematika itu istilahnya menjadi sorotan begitu, Bu. Jadi saya akan mengkomunikasikan secara terbuka begitu, supaya tidak ada istilahnya nanti, "Loh kok anak saya kok seperti ini?" Karena kan masih patokannya seperti zaman dahulu ya, Bu, ya, kalau Nggih. matematikanya bagus berarti, wah ini anaknya oke, padahal bukan seperti itu, maksudnya konsep orang tua kan masih belum. Jadi saya akan mengkomunikasikan seperti itu, Ibu, kepada orang tua. Itu rencana saya sih, Bu, ini. Baru rencana, Bu. Nggih, tapi rencananya sudah sangat bagus loh Bu Ovi, sudah, nantinya juga akan mengkomunikasikan ke orang tua begitu agar orang tua itu ndak khawatir nggih, barangkali informasi tentang, meninggalnya, bapak yang, sebelumnya tadi kan sudah diketahui oleh orang tua begitu, mungkin di orang tua juga ada was-was, nanti anak saya ini siapa yang ngajar matematika atau matematikanya bagaimana begitu nggih, ini Bu Ovi Nggih, sudah begitu. oke sekali, sudah keren sekali begitu Bu. Kemudian Bu Ovi, bagaimana jenengan itu akan memastikan bahwa semuanya itu tetap seimbang, dalam artian itu tetap efektif bagi siswa, apa namanya, selain dengan tadi menginfokan orang tua gitu, apakah ada hal-hal lain yang mungkin panjenengan perlu persiapkan, Bu? Kemungkinan nanti saya akan ini ya, Bu, ya, buat, skema. Jadi saya jujur saja saya itu bukan tipe orang yang terorganisir, Ibu. Jadi saya itu kalau dengan teman-teman rekan kerja saya gitu tuh kadang, duh kenapa persiapannya itu selalu apa ya, istilahnya serampangan begitu loh, Bu. Maksudnya kalau misalkan besok ini, terus saya juga, ya udahlah pokoknya yang penting jalan gitu, tapi tanpa terorganisir begitu, Bu. Jadi ya saya butuh persiapan ini, saya merasa ya butuh nanti saya catat, kemudian saya akan, step by step-nya seperti itu, Bu. Ini mungkin pendekatan-pendekatan yang, apa ya, saya mengubah diri saya sendiri dulu. Agak sulit, gitu Ibu. Nggih, ini sudah, semoga nanti rencana-rencananya berjalan cukup baik ya Bu Ovi. Kira-kira Bu Ovi akan Mhm. memulai langkah-langkahnya panjenengan itu, kapan nih Bu? Secepatnya Ibu, karena sudah tidak ada waktu lagi, ini sudah bulan masuk nanti bulan Oktober Bu, minggu depan itu pekan depan kan sudah Oktober, ngoten nggih Bu, aduh Iya, sudah tinggal Oktober, November, Desember, dan Desember itu kan sudah selesai pembelajarannya, dan ini masih ada beberapa bab yang belum selesai, begitu Ibu. nggih. Aduh, ngebut sekali ini memang. Iya, Bu, ya. Selain kita harus menyelesaikan materi, kita juga sepertinya itu terburu waktu begitu, Bu, nggih. Tapi kalau misalkan Nggih, betul. iya, kalau misalkan kita tidak langsung eksekusi gitu, nanti akan waktunya itu ya habis kita untuk memikir-mikirkan begitu, Bu, nggih. Nah, Nggih, Bu. rencana Bu Ovi ini sudah sangat baik sekali. Saya yakin dengan langkah-langkahnya panjenengan mulai dari tadi perencanaan sampai dengan evaluasi dan, apa namanya, menginfokan kepada orang tua agar tetap menjaga semua kelas ini berjalan efektif meskipun dalam istilah tanda kurungnya itu, kekurangan tenaga pengajar begitu, Bu, nggih? Nggih. Iya, saya berharapnya nanti akan datang guru matematika yang baru. Oke. Ngoten, Bu. Nggih, semoga semoga bisa segera datang agar, beban atau Amin. jamnya Bu Ovi ini tidak menggunung begitu, Bu, nggih. Nah, setelah kita, berbincang-bincang kali ini, Bu, kita ngobrol seperti ini, Bu, bagaimana perasaannya panjenengan, Bu? Atau ada hal apa yang bisa panjenengan ambil dari obrolan kita hari ini? Ya, terima kasih loh Bu Yelita sudah menyempatkan untuk mendengarkan keluh kesah saya ini yang saya hadapi.
Iya, Bu, saya merasa bahwa, eee, dalam pembicaraan kita tadi bahwa ada solusi yang lebih istilahnya saya lebih dimantapkan ngoten nggih, Bu, nggih. Jadi, oh iya bener ini berarti saya harus pertama ini harus membuat, menyusun apa ya, saya ya menyusun terorganisir setiap apa yang saya ingin rencanakan di dalam kelas begitu. Saya akan menerapkan ini, Bu, supaya tidak istilahnya tadi Bu Elita juga menyampaikan bahwa ini supaya tidak berlama-lama lagi begitu nggih, Bu, nggih? Karena Nggih. waktunya sudah mepet sekali. Makasih Bu, untuk, saran begitu. Saya percaya kok saya datang kepada orang yang tepat begitu. Wih, Terima kasih sudah menjadi coach saya begitu. nggih. Saya pun Makasih Bu. Nggih, saya pun juga, terima kasih juga Bu Ovi, mungkin dengan, Bu Ovi bercerita ini bisa menjadi inspirasi juga bagi saya jika suatu saat mungkin saya mengalami begitu nggih Bu Ovi. Seru sekali sebenarnya perbincangan kita kali ini Bu, mungkin nanti di lain waktu saya ingin berbincang lagi dengan Bu Ovi, mungkin Bu Ovi bercerita bercerita lagi gimana, kelas-kelasnya itu dengan beban beban jam mengajarnya yang terlalu banyak karena Bu Ovi sebagai ibaratnya menggantikan gitu. Saya nanti ingin ingin diceritakan lagi, ingin mengetahui, keunikan siswa-siswanya begitu nggih Bu Ovi. Ibu, pasti saya akan, update informasi selanjutnya Ibu. Nggih. Ini, sudah menjadi bagian planning begitu Bu. Terima kasih Bu. Nggih, sama-sama Bu Ovi, sampai ketemu di lain kesempatan nggih Bu Ovi. Sehat selalu Bu Ovi. Nggih, sehat, Ibu Unti sehat nggih. Terima kasih Ibu Nggih. Yelita. Nggih, sama-sama Bu Ovi.